Bab 173. Membangun prajurit Tao. Sebuah kata untuk membangunkan si pemimpi. Setelah mendengar kata-kata Benetmo, Mileye tiba-tiba sadar. Di dataran, Mileye berlari liar di atas serigala hitam. Jangan biarkan kesalahpahaman menjadi penyesalan seumur hidup kamu. Serigala hitam Mileye jelas lebih cepat dari kuda biasa. Setelah beberapa saat, kavaleri kerajaan Ning muncul di depan mata Mileye. Di depan, Tango Tuoba melaju di depan, dan di sampingnya, seorang jenderal kavaleri tiba-tiba berkata, "Raja, seseorang mengejar, sepertinya Mileye kerajaan Jiang." Tango Tuoba tidak berekspresi dan menambah kecepatan. Jenderal tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mundur. Pada saat ini, kecepatan Mileye semakin cepat, semakin dekat ke prajurit kerajaan Ning. Prajurit kerajaan Ning itu menoleh untuk melihat Mileye, tidak ada yang akan menghentikannya, dan mereka tidak berani menghentikannya. Sekarang ketenaran Mileye tidak hanya terkenal di kerajaan Jiang, tetapi juga di seluruh wilayah Qingzhou, terutama adegan sebelumnya. Adegan di mana Mileye merobek Munadili, sangat tertinggal di hati prajurit kerajaan Ning. Sungguh pria yang kejam. Segera, Mileye memblokir di depan Tango Tuoba. Kavaleri kerajaan Ning berhenti satu demi satu, tetapi Tango Tuoba tidak berhenti, dan kecepatannya semakin cepat. Melihat Tango Tuoba tidak berhenti, kelopak mata Mileye melonjak. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Di bawah Mileye, serigala hitam sudah mengaum, dan matanya tajam. Jarak antara keduanya kurang dari 3 kaki. Mileye tiba-tiba terbang, dan saat berikutnya, dia sudah berada di belakang Tango Tuoba. Tango Tuoba akan menyerang. Mileye tiba-tiba meraih pinggang Tango Tuoba dan berkata dengan lembut, "Maaf." Tango Tuoba menegang. Pada saat ini, kuda sudah bergegas ke jarak beberapa lusin meter. Di belakang keduanya, sekelompok prajurit kerajaan Ning saling memandang. Di ujung sana, Mileye dan Tango Tuoba menunggang kuda perlahan. Di atas kuda, Tango Tuoba tanpa ekspresi dan tampak agak dingin. Tangan Mileye masih melingkari pinggang Tango Tuoba, dan Tango Tuoba tidak menolak. Mereka berdua perlahan-lahan dibawa oleh kuda dan bergerak ke kejauhan. Di bawah matahari terbenam, suasananya damai. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye berkata dengan lembut, "Maaf." Tango Tuoba masih tidak berbicara. Jari kaki Mileye mengetuk ringan, dan dia terbang ke udara, lalu mendarat dengan kuat di depan Tango Tuoba, dan keduanya duduk saling berhadapan. Tango Tuoba memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum kecut, karena dia benar-benar tidak pandai membujuk wanita. Dia hanya membujuk saudara perempuannya, dan saudara perempuannya sangat mudah dibujuk. Namun, ini adalah ratu. Pada saat ini, Tango Tuoba hendak melompat dari kuda, dan Mileye dengan cepat meraih tangan Tango Tuoba. Tango Tuoba memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, "Terima kasih." Tango Tuoba tanpa ekspresi, masih diam. Mileye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, menara penjara alam di tubuhnya bergetar hebat, dan kepala Mileye terasa seperti dipukul keras. Dia jatuh langsung dari atas kuda, dan di tanah, tubuh Mileye terus berkedut. Tango Tuoba berbalik dan pergi, tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Mileye. Pada saat ini, alisnya berkerut, dan dia berjalan cepat ke Mileye. Mileye berdarah inderanya. Wajah Tango Tuoba muram, dia berjongkok di depan Mileye, seolah memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan pil Inchiset Waong dan membiarkan Mileye minum, tetapi tidak berhasil. Tango Tuoba mengeluarkan pil Inchiset Waong lainnya,
Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, tidak perlu. Serangan balik, istirahat saja. Tango Tuoba memandang Mileye yang fitur wajahnya sudah bengkok dan tidak berbicara. Serangan balik. Faktanya, Mileye tahu bahwa itu bukan hanya serangan balik, tetapi setelah aturan Tao meninggalkan menara penjara alam menjadi tidak stabil. Saat menara penjara alam tidak stabil, dia yang paling menderita. Tapi ada daya, jika kamu tidak membiarkan dewa di lantai 2 jalan-jalan, dewa di lantai 2 pasti tidak akan membantu bertarung, apalagi menyelamatkan orang. Tahan. Tapi itu sangat menyakitkan. Bukan hanya dari rasa sakit fisik, tetapi juga mental. Pada saat ini, dia merasa seperti kepalanya akan meledak. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa bertahan. Dengan cara ini, tidak tahu berapa lama, langit menjadi gelap, bulan yang cerah muncul perlahan, cahaya bulan turun, dan bumi ditutupi dengan lapisan tipis selubung. Di bawah malam, tangan kanan Mileye sedikit gemetar, dan secara bertahap kesadarannya pulih. Perasaan pertama lembut. Ini sangat lembut. Segera, Mileye menemukan bahwa dia sedang berbaring di pelukan Tango Tuoba saat ini. Sadar akan keanehan Mileye, Tango Tuoba menatap Mileye. Mileye menyeringai, senang bisa hidup. Setelah dia selesai berbicara, dia memasukkan kepalanya ke pelukan Tango Tuoba. Itu sangat lembut, meskipun ada bau darah itu bercampur dengan aroma tubuh yang samar. Tango Tuoba sedikit gemetar, dan saat berikutnya, dia mendorong Mileye bangkit dan berbalik. Mileye berdiri dengan cepat, dia berjalan cepat ke Tango Tuoba, dan kemudian, dia mengeluarkan manusia kayu kecil dan menyerahkannya kepada Tango Tuoba. Manusia kayu kecil itu 90% mirip dengan Tango Tuoba. Mileye tersenyum, aku mengukirnya. Tango Tuoba melirik manusia kayu kecil itu dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye mendorong manusia kayu kecil itu ke tangan Tango Tuoba. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju kavaleri kerajaan Ning yang berjarak 100 meter. Tango Tuoba melihat patung kayu kecil di tangannya dan tidak berbicara. Mileye datang ke sekelompok kavaleri kerajaan Ning. Sebagian besar kavaleri kerajaan Ning ini terluka. Mileye membungkuk dalam-dalam ke kavaleri. Kavaleri kerajaan Ning itu penuh dengan keraguan dan bingung. Mileye berkata, atas dukungan kalian dari ribuan mil, atas nama semua orang dan prajurit kerajaan Jiang, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku Mileye dan kerajaan Jiang, akan mengingat budi ini. Mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, ada 200 juta koin emas di cincin penyimpanan ini, anggap aku Mileye undang semua orang untuk minum. Setelah dia selesai berbicara, dia melenturkan jarinya, dan cincin penyimpanan terbang di depan Tango Tuoba tidak jauh. Tango Tuoba melihat cincin penyimpanan di depannya dan sedikit terkejut. 200 juta koin emas. Ini bukan jumlah yang kecil. Di kejauhan, kavaleri kerajaan Ning yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersorak. Sarjana Nasional Y Setia Kawan. Sarjana Nasional Y Setia Kawan. Dalam sekejap, kesan baik prajurit kerajaan Ning ini pada Mileye meroket. Daripada kata terima kasih yang diucapkan, lebih baik buktikan secara langsung. Ketahuilah, jika 200 juta koin emas ini dibagikan seperti ini, pasukan kavaleri kerajaan Ning ini setara dengan mendapatkan gaji setidaknya 1 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah Mileye mengirimkan cincin penyimpanan, dia memberi salam kepada prajurit kerajaan Ning di lapangan, semuanya, sampai ketemu di masa depan. Suara itu terdengar,
dia melompat dan terbang ke belakang serigala hitam tidak jauh darinya, dan segera dia menghilang ke malam yang jauh. Di bawah malam, Tango Tuoba memegang erat-erat manusia kayu dan cincin penyimpanan. Mileye kembali ke kota Kaiyang, tanahnya penuh dengan mayat dan darah, beberapa dari kavaleri negara Chu, dan beberapa dari prajurit kerajaan Jiang. Sepintas, itu mengejutkan. Perang selalu kejam. Tidak jauh, Benet Mo berjalan ke Mileye, dia menunjuk ke beberapa mayat tidak jauh, semuanya milik Akademi Changlan, aku menghitungnya, 11 orang meninggal. 11. Mileye berjalan ke puluhan mayat dan melihat mayat di depannya, Mileye tidak berbicara lama. Setelah beberapa saat, Mileye berkata dengan lembut, bawa kembali ke akademi dan kubur di Taman Pahlawan. Setiap tahun hari ini, semua siswa dan mentor akan memberi hormat kepada mereka. Kerabat mereka tidak akan khawatir dalam hidup mereka. Kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini, Lao Mo. Benet Mo mengangguk, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Mileye memberi hormat yang dalam kepada selusin mayat itu, aku bangga dengan kalian. Akademi Changlan juga akan bangga dengan kalian. Mata Benet Mo langsung basah. Tidak ada yang ingin mati, tapi perang pasti akan menelan korban. Mileye menepuk bahu Benet Mo dengan ringan, lalu dia berjalan menuju tempat tidak jauh. Tidak jauh di sana, sekelompok kuda berkumpul, itu adalah kuda api hitam. Kuda-kuda ini tidak pergi, tetapi menjaga di samping kavaleri api hitam yang meninggal. Dan di tanah, tergeletak sekitar 100 kavaleri api hitam. Lebih dari 100 set peralatan top. Alasan kavaleri api hitam ini begitu kuat, terlepas dari kekuatan individu mereka, adalah perlengkapannya. Semua peralatan ini alam eksplisit, bahkan jika mengerahkan seluruh kekuatan nasional kerajaan Jiang, juga tidak mampu membelinya. Sangat berharga. Mileye menyimpan peralatan di tanah, dia tidak hanya ingin Akademi Changlan memakai peralatan terbaik, tetapi juga untuk membuat kavaleri. Kavaleri yang lebih kuat dari prajurit api hitam. Hanya ketika kamu cukup kuat, kamu tidak dapat diganggu. Pada saat ini, di ujung garis pandang di kejauhan, sekelompok prajurit muncul. Nadia Jiang. Nadia Jiang datang ke Mileye dengan sekelompok prajurit kerajaan Jiang. Dia berjalan cepat ke Mileye, kami sudah membunuh lebih dari 20.000 kavaleri negara Chu. Mileye dengan lembut menyeka darah di wajah Nadia Jiang, kita menang. Menang. Di lapangan, prajurit kerajaan Jiang yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak. Kerajaan Jiang menang. Rombongan mahasiswa Akademi Changlan juga meraung bersama. Setelah pertarungan ini, para mahasiswa ini telah mengalami beberapa transformasi. Setengah jam kemudian, di depan tembok kota Kaiyang yang rusak, tergeletak mayat yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya 20.000. Semuanya adalah mayat prajurit kerajaan Jiang. Beberapa dari mereka utuh dan beberapa tidak lengkap, beberapa dari mereka sangat tua, dan beberapa sangat muda. Mileye dan yang lainnya berdiri di depan mayat-mayat ini, dan suasana di lapangan sangat khusyuk. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba berkata, "Sampai jumpa." Semua orang di lapangan membungkuk dalam-dalam, dan Mileye juga membungkuk dalam-dalam. Prajurit yang berkorban untuk negara ini layak disembah oleh semua orang di kerajaan Jiang. Mileye berbalik menghadap semua orang di depannya, ingat, orang-orang terhebat kerajaan Jiang dimakamkan di sini, dan mereka semua harus diingat oleh orang-orang kerajaan Jiang. Mengatakan itu, dia menunjuk ke sekelompok prajurit, masing-masing dari mereka adalah sarjana nasional dari kerajaan Jiang. Di lapangan,
semua prajurit kerajaan Jiang meneteskan air mata. Menghormati. Dulu, status prajurit tidak tinggi, karena ini adalah dunia seniman bela diri. Misalnya Akademi Changmu sebelumnya, mahasiswa Akademi Changmu keluar, terlahir untuk menjadi unggul. Apalagi yang disebut monster jenius. Dan prajurit, berapa banyak orang yang dihormati. Dan pada saat ini, Mileye menghormati. Perasaan dihormati dan dihargai ini membuat beberapa prajurit di lapangan meneteskan air mata. Nadia Jiang menatap Mileye dengan sedikit kerumitan di matanya. Hati Mileye juga sedikit rumit, dia memulai dari bawah. Di kota Qingcheng, sebelum dia menjadi calon kepala keluarga, setiap kali dia pergi dengan beberapa orang, apakah keluarga peduli dengan hidup dan mati mereka? Tidak. Para senior keluarga, sebagian besar waktu hanya peduli dengan keuntungan dan hasil. Prajurit harus dihormati. Mileye tiba-tiba menghadap Nadia Jiang, pilih aku beberapa orang, sekitar 70 orang, aku akan membangun satu tim prajurit Tao. Bersambung.